Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pembalut Pembawa Petaka. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang kejadian yang kakak angkatku alami. Kita sebut saja namanya kakakku ini adalah Kak Dila. Aku mengenal Kak Dila ini sudah cukup lama. Ya, kira-kira sudah sekitar 8 tahun. Yang ku tahu Kak Dila ini orangnya selalu ceria dan selalu terbuka jika sedang ada masalah. Tapi semua itu jauh berbeda ketika Kak Dila sudah menikah. Kira-kira 5 tahun yang lalu, Kak Dila ini menikah dengan seorang pria pilihan orang tuanya. Mereka melangsungkan pernikahan di kampung halaman sang pria, dan saat itu aku tidak bisa hadir karena terbentur dengan kesibukan kerjaku. Kak Dila merasa kecewa aku tidak bisa hadir karena dia sudah menganggapku sebagai adiknya sendiri. Jadi ceritanya begini. Dulu itu awal mula aku bertemu dengan Kak Dila saat aku sedang makan siang di sebuah warung makan yang tidak jauh dari lokasi kerjaku. Di saat itulah aku melihat Kak Dila dan beberapa anak pang sedang mengamen di tempat itu. Mereka mengamen dari meja ke meja hingga sampai di meja tempat aku yang sedang makan waktu itu. Pada awalnya aku tidak berniat memberi sepeser pun kepada mereka, karena dalam pikiranku uang yang kuberikan kepada mereka pasti akan disalahgunakan atau dibelikan ke hal-hal yang tidak berguna. Karena dalam pikirku uang yang kuberikan kepada mereka pasti akan disalahgunakan atau dibelikan ke hal-hal yang tidak berguna. Tapi semua pandanganku itu mendadak berubah ketika aku melihat rambut Kak Dila ini sebagian ada yang botak dan terlihat kulit kepalanya seperti bekas luka bakar. Aku pun mencoba bertanya kepadanya, "Kenapa dengan kepalanya, Kak?" tanyaku. "Kena air keras, Mas," jawab Kak Dila. Kok bisa?" tanyaku lagi. "Panjang ceritanya, Mas," jawab Kak Dila dengan singkat. Oke. Aku pun mengeluarkan beberapa uang receh dan memberikannya kepada mereka. Lalu mereka pun pergi untuk mengamen di tempat yang lainnya. Keesokan harinya, aku tidak melihat mereka mengamen lagi. Hingga berminggu-minggu lamanya aku tidak pernah melihat mereka berlalu lalang di daerah situ lagi. Sampai pada suatu hari, aku yang sedang istirahat kerja tidak sengaja melihat Kak Dila sedang duduk di pinggiran ruko. Dan aku mencoba menyapanya dan mengajaknya untuk ikut makan siang bersama denganku. Lalu dia pun mengangguk, tanda kalau dia mau aku ajak makan bersama. Lalu kami pun tiba di warung tempat aku biasa makan siang dan mulai memesan beberapa menu sesuai selera masing-masing. Setelah selesai makan, aku mencoba bertanya kepada Kak Dila. "Kemana teman-teman kakak yang lain?" tanyaku. "Tidak tahu, Mas, sudah beberapa hari aku sendiri saja," jawabnya. "Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kakak tinggal di mana?" tanyaku lagi. "Jauh, Mas. Aku merantau di sini," jawabnya singkat. "Loh, kakak merantau ke Batam mau ngapain?" tanyaku penasaran. "Awalnya mau kerja, Mas.
Tapi pas sampai di Batam, aku malah ditipu orang. Dan semua barang-barangku dibawa kabur sama dia. Dan sekarang aku terpaksa ikut ngamen untuk sekedar makan, Mas. Jawabnya panjang lebar. Lalu sekarang ini kakak tidurnya di mana? Tanyaku lagi. Di gedung kosong, Mas, sambil menuju ke arah salah satu gedung terbengkalai. Oh, di situ. Kalau boleh tahu, kenapa kepala kakak bisa kena air keras ya? Terus itu bernanah kok tidak diobatin? Tanyaku memelas. Aku disiram sama kepala preman, Mas, karena kemarin aku mencoba kabur dari sini. Terus pas ketangkap, aku disiram pakai air keras. Jawabnya menjelaskan. Astaghfirullahalazim. Jahat sekali ya kak mereka, tanyaku sambil menggelengkan kepala. Iya mas, tapi ya sudahlah, aku merasa hidupku sudah hancur mas, jawabnya dengan putus asa. Kenapa kakak ngomongnya begitu? Tanyaku agak lantang. Kak Dila menangis, dia seperti berbicara sesuatu, tapi aku tidak tahu dia berbicara apa. Karena dia sesegukan berbicaranya terbata-bata karena sambil menangis. Aku mencoba berpikir sejenak tentang bagaimana aku harus menolong dia. Sedangkan waktu itu saja aku sedang kesusahan. Tiba-tiba aku teringat dengan seorang temanku. Dia pernah menawariku kerja di toko sepatu kecil-kecilan miliknya. Aku pun mulai menyusun sebuah rencana. Aku menyuruh Kak Dila berpindah meja dariku dan aku memberinya sedikit uang untuk pegangan dia nanti. Dan aku memberi aba-aba padanya. Jika nanti ada taksi yang berhenti tepat di depan warung, maka dia harus segera masuk ke taksi itu agar dibawa ke tempat yang lebih aman. Aku pun menelpon seseorang supir taksi langgananku yang pangkalannya itu agak jauh-jauh dari lokasiku saat itu. Dan aku menjelaskan bahwa aku butuh bantuannya untuk segera menjemput cewek dengan ciri-ciri seperti yang aku jelaskan kepadanya. Aku juga sempat mengirimkan pesan kepada sopir taksi itu untuk membawanya ke sebuah persimpangan yang nantinya di persimpangan itu ada temanku yang menjemput cewek tersebut. Sang sopir taksi pun mengerti dengan tugas yang kuberikan. Aku segera membayar tagihan makananku dan makanan Kak Dila. Setelah selesai aku langsung bergegas pergi dari warung tersebut dan meninggalkan Kak Dila di sana. Dari kejauhan aku memperhatikan Kak Dila di warung itu. Dia tampak gelisah menunggu sang sopir taksi yang tidak kunjung datang. Tapi setelah lama menunggu, akhirnya taksi itu sampai dan Kak Dila segera berlari ke arah taksi itu dan masuk ke dalamnya. Taksi itu pun melaju kencang membawa Kak Dila ke suatu persimpangan, tempat di mana temanku sudah menunggu di sana. Lalu tidak lama teleponku berdering, tanda ada sebuah pesan masuk. Ternyata itu pesan dari temanku. Dia mengatakan bahwa Kak Dila sudah bersamanya. Aku pun lega dan berharap semoga Kak Dila bisa betah bekerja dengan temanku itu. Jam 5 sore waktu di mana aku sudah pulang kerja. Aku langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kerjaku untuk segera menuju ke tempat usaha sepatu milik temanku itu. Setelah sampai di sana, aku melihat Kak Dila sudah berganti pakaian dan rambutnya juga sudah dicukur botak. Saat itu dia sedang menyemir sebuah sepatu. Aku yang kaget melihat Kak Dila seperti itu segera menarik temanku keluar. Aku bertanya kepadanya, kenapa Kak Dila bisa botak begitu?
Temanku pun menjelaskan bahwa itu kemauan Kak Dila sendiri. Dia yang meminta dicukur rambutnya karena katanya terasa sangat gatal di bagian kepala. Setelah mendengar penjelasan itu, aku pun berterima kasih kepada temanku karena sudah mau menampung Kak Dila untuk bekerja di toko sepatunya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Kak Dila sudah tampak jauh lebih baik karena setiap harinya gaji yang ia dapat dia tabung untuk membeli keperluannya. Temanku itu pun sangat perhatian kepada Kak Dila hingga dia selalu membelikan obat untuk kepala Kak Dila. Kemudian lama-kelamaan luka bekas air keras di kepala Kak Dila itu berangsur sembuh. Dan rambutnya saat itu sudah tumbuh sebahu. Tapi umur tidak ada yang tahu. Temanku pemilik toko sepatu itu mengalami kecelakaan hingga nyawanya tidak dapat tertolong. Kak Dila pun sangat bersedih. Dia seperti kehilangan sosok pelindung dalam hidupnya. Aku mencoba menenangkan Kak Dila, tapi air matanya terus membanjiri pipinya, seakan-akan menjelaskan bahwa hatinya sangat hancur karena kepergian temanku itu. Aku hanya bisa mengelus kepalanya dan menjelaskan bahwa takdir sudah Allah tentukan dan kita harus mengikhlaskan kepergian temanku itu untuk selama-lamanya. Kak Dila mengatakan kepadaku bahwa dia sudah jatuh cinta kepada temanku itu. Dia mengatakan bahwa saat kecelakaan itu, temanku saat itu ingin pergi membeli sebuah cincin untuk Kak Dila. Karena ternyata di hari ini temanku itu telah menyatakan cintanya untuk Kak Dila. Kemudian karena toko harus ada yang jaga, jadi temanku itu dia pergi sendiri dan Kak Dila lah yang menjaga tokonya. Tapi takdir berkata lain, temanku sudah tiada. Kak Dila memukul-mukul kepalanya seakan-akan ingin menyiksa dirinya sendiri. Dia kecewa kepada waktu yang telah merenggut kebahagiaannya. Aku pun terus mencoba menenangkan Kak Dila dan meyakinkannya bahwa Tuhan tidak pernah salah menentukan takdir kepada setiap yang bernyawa. Kak Dila terjatuh dan berbaring di tanah sambil menangis. Dia menuliskan nama temanku di tanah itu. Aku bisa merasakan kesedihannya. Aku paham akan apa yang dia rasa saat itu. Dia benar-benar kehilangan kebahagiaannya dan senyumnya tidak lagi seindah saat temanku itu masih ada. Kemudian aku berusaha mengangkat tubuh Kak Dila dan menyuruhnya segera bersiap-siap untuk ikut denganku ke rumah sakit tempat di mana jenazah temanku itu berada. Singkat cerita, aku menelpon salah seorang mantan pacar temanku itu untuk bertanya apakah dia tahu di mana alamat lengkap almarhum temanku itu. Setelah nomor ibunya aku dapat, aku segera menelpon ibu temanku itu. Aku mencoba merangkai kata-kata agar ibu temanku itu bisa menerima kepergian anaknya itu untuk selama-lamanya. Tapi seorang ibu tidak mungkin tidak meneteskan air mata ketika mendengar anaknya sudah tidak bernyawa. Hal itu tidak bisa aku hindarkan. Dan aku berusaha untuk menenangkan ibu itu agar dia bisa menerima takdir yang Allah tentukan kepada anaknya. Alhamdulillah setelah lama berusaha, akhirnya ibu almarhum temanku itu bisa menerima musibah itu dengan hati yang ikhlas.
Aku meminta ibu itu untuk datang ke Batam untuk menyaksikan proses pemakaman anaknya itu. Lalu ibu itu pun setuju, dan singkat cerita proses pemakaman berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah kepergian temanku itu, Kak Dila tampak selalu murung dan tidak seceria biasanya. Dia tidak mau mandi, tidak mau makan jika tidak dipaksa. Aku yang melihat kondisinya semakin memprihatinkan berinisiatif untuk memulangkan Kak Dila ke rumah orang tuanya saja demi kebaikan Kak Dila itu sendiri. Kak Dila merasa berat meninggalkanku karena dia merasa belum bisa membalas budi. Tapi aku justru tidak mempermasalahkan hal itu, karena aku juga sangat kasihan jika dia terus-terusan mengurung diri. Bahkan dia tampak depresi hingga badannya sangat kurus. Singkat cerita, aku dan Kak Dila pun berpisah di bandara. Dia menangis karena sedih akan pergi meninggalkanku. Tapi aku berusaha untuk tetap terlihat biasa saja di depannya, agar dia bisa berangkat dengan hati yang tenang. Dan pada akhirnya pesawat pun membawa Kak Dila pulang ke kampung halamannya. Cerita dipercepat hingga 2 tahun setelahnya. Kak Dila menelponku di pagi hari. Dia mengatakan akan menikah dan mengundangku untuk hadir di acara pernikahannya. Tapi aku berterus terang bahwa aku tidak bisa hadir karena acara pernikahannya itu terbentur dengan kesibukan kerjaku. Aku pun meminta maaf karena hal itu. Dan Kak Dila pun mencoba mengerti dan tidak ingin memaksaku. 2 bulan kemudian, Kak Dila mengabarkanku bahwa saat itu dia sudah berpindah. Dia pindah ke sebuah kota yang tidak jauh dari kotaku. Hanya memakan waktu 20 sampai 30 menit perjalanan menggunakan speedboat. Aku pun merasa senang karena dia juga mengatakan rumah tangganya bahagia dan suaminya sangat baik padanya. 1 bulan setelahnya, nomor tak dikenal menelponku. Kira-kira waktu itu sudah jam 8 malam. Aku tidak mengangkatnya dan berpikir bahwa itu hanya orang iseng saja yang menelponku. Berulang kali dia menelponku dan aku tetap tidak meresponnya. Tapi tiba-tiba teleponku berdering lagi, dan kali ini teleponku berdering bukan karena nomor tidak dikenal itu, tapi itu dari Kak Dila. Dia menelponku lewat aplikasi WhatsApp. Aku pun segera mengangkatnya. Dan ternyata saat itu yang berbicara denganku adalah suaminya Kak Dila. Dia menanyakan mengapa aku tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal itu, yang ternyata itu adalah nomor suami Kak Dila. Aku menanyakan tentang apa tujuannya menelponku saat itu, dan ternyata saat itu Kak Dila sedang kerasukan. Dan suaminya ini berinisiatif menelponku karena Kak Dila sering bercerita kepadanya bahwa aku sering meruqyah orang-orang, dan itu membuatnya menelponku agar aku mau meruqyah Kak Dila. Tapi aku menyarankan agar suaminya mencari ustadz di daerah rumah mereka saja, karena aku tidak mungkin ke kota mereka itu malam-malam. Tapi suaminya mengatakan dia sudah membawa Kak Dila berobat ke orang pintar. Tapi hasilnya Kak Dila semakin parah dan semakin sering kerasukan. Bahkan semenjak berobat ke orang pintar itu, Kak Dila saat kerasukan selalu memegang pisau atau gunting dan mengejar-ngejar siapapun yang dekat dengannya.
Dan karena hal itu, suaminya selalu mengurung Kak Dila di dalam kamarnya. Karena sangat bahaya jika tidak dikurung, dia bisa melukai orang-orang. Setelah mendengar hal itu, aku pun menjadi heran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun memutuskan mengambil cuti 2 hari. Dan alhamdulillah aku diizinkan untuk cuti oleh bos di tempatku kerja. Malam itu aku berkemas membawa beberapa baju dan peralatan yang sekiranya aku perlukan di sana. Tidak lupa aku memetik beberapa daun bidara di pekarangan rumahku untuk kubawa meruqyah Kak Dila. Singkat cerita, aku pun mencari informasi tentang bot yang bisa membawaku ke kota tersebut. Dan setelah berkeliling, akhirnya ada sebuah bot yang bersedia membawaku ke sana. Aku pun akhirnya sampai di kota yang bersebelahan dengan kotaku itu. Aku segera menghubungi suami Kak Dila. Dan setelah mengobrol, akhirnya dia menjemputku di lokasi yang aku kirimkan kepadanya. Kami pun bertemu dan langsung menuju rumah mereka. Sesampainya di rumah Kak Dila, sudah ada beberapa orang yang berada di rumah Kak Dila. Mungkin itu adalah tetangganya. Dan ada salah seorang ibu-ibu yang mengatakan kepadaku, "Tetangga Kak Dila, kamu yang mau meruqyah, Dek? Tampilan kamu aja tidak meyakinkan begini," ujar tetangga Kak Dila. Aku hanya diam sambil menyimpan sedikit rasa gondok sama si ibu-ibu itu. Memang aku kesana memakai celana yang dengkulnya agak robek. Ya, wajar saja ibu itu terheran-heran. Aku pun langsung masuk ke rumah Kak Dila dan menumpang wudhu dan mengganti baju. Aku sempatkan untuk sholat terlebih dahulu karena perasaanku sungguh tidak nyaman ketika memasuki rumah itu. Setelah selesai sholat, aku langsung menggedor kamar yang di mana terdapat Kak Dila yang sedang kerasukan di dalamnya. Suami Kak Dila menyuruhku untuk berhati-hati karena Kak Dila memegang gunting yang sangat tajam di dalam kamar itu. Kemudian aku pun membaca doa agar diberi keselamatan. Aku berlindung dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha sempurna. Yang tidak setelah selesai membaca doa, aku pun mencoba untuk mengetuk lagi pintu itu. Tapi di sela-sela saat aku mengetuk pintu itu, aku seperti mendengar ada yang menggores-gores dinding di dalam kamar itu. Aku pun mendekatkan kupingku di pintu itu, dan dengan jelas aku mendengar seperti suara dinding yang sedang digores-gores. Aku segera mengetuk lebih kuat lagi pintu kamar Kak Dila itu. Dan setelah sekian lama aku mengetuk sambil mengucapkan salam. Akhirnya dia membuka pintu itu. Tapi setelah pintu itu terbuka, Kak Dila yang memegang gunting segera menyerangku. Dan anehnya saat gunting itu sedikit lagi menyentuh dadaku, Kak Dila menjadi kaku dan tidak dapat bergerak lagi. Aku pun bersyukur masih diberi keselamatan. Dan dengan cepat aku mengambil paksa gunting itu dari tangannya. Mata Kak Dila tampak melotot melihat ke arahku. Dan terlihat jelas bahwa dia sedang dalam gangguan setan. Badan Kak Dila yang menjadi kaku kami gotong ke atas kasur. Dan aku menyuruh suaminya untuk memakaikan Kak Dila mukena agar seluruh bagian tubuhnya tertutup. Karena saat itu Kak Dila mengenakan pakaian yang agak terbuka. Tapi suaminya ini bahkan tak tahu di mana tempat tersimpannya mukena itu. Dan di situ aku sudah menyimpulkan bahwa mereka ini jarang melaksanakan sholat. Makanya diganggu terus oleh setan yang jahil.
Pada akhirnya aku menyuruh suaminya meminjam mukena milik tetangganya saja. Setelah sudah dipakaikan mukena, aku memulai mendekati Kak Dila. Dia masih terus melotot ke arahku. Aku mencoba mengajak berkomunikasi, dan jin yang merasuki Kak Dila itu mengatakan bahwa diundang untuk masuk ke tubuh Kak Dila. Ternyata Kak Dila ini sering membuang, mohon maaf, bekas pembalut atau darah headnya tanpa dicuci terlebih dahulu. Dan hal itu disukai oleh jin yang merasukinya itu. Aku pun menyuruh jin itu untuk keluar dan jangan lagi masuk ke tubuh Kak Dila. Tapi jin itu membantahku dengan hampir saja meludahiku. Untung suami Kak Dila segera menutup mulut istrinya itu. Karena ternyata saat kerasukan Kak Dila sering meludahi orang. Dan itu membuat suaminya selalu waspada. Singkat cerita, aku memulai membacakan doa ruqyah. Di awal ruqyah, aku membaca doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang yang baik dan tidak pula orang yang durhaka dapat melampauinya. Dari kejahatan apa saja yang turun dari langit dan dari kejauhan apa saja yang naik ke langit, dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dari bencana-bencana dari malam hari dan siang hari, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan. Setelah semua selesai, aku langsung meminta suaminya Kak Dila untuk memandikannya. Alhamdulillah sampai saat ini Kak Dila sudah tidak pernah mengalami kerasukan atau diganggu demit lagi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pembalut Pembawa Petaka. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Saya cuma mau mengingatkan saja. Untuk para wanita, tolong kalau lagi halangan jangan membuang bekas pembalut itu dalam keadaan kotor. Paling tidak dibersihkan dulu dengan air sampai darah yang menempel itu bersih. Mohon maaf, bukan berarti saya untuk menggurui, tapi saya cuma mengingatkan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.